Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi, NIM saya 230102096 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Akbar Hasan Rukmandani, NIM saya 230102064. Kami berdua dari kelas IF 23C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman dasar. Kami berdua di sini mengambil tema dengan tema penyewaan mobil. Di slide pertama ini kami akan menjelaskan codingan yang kami kerjakan dengan tema penyewaan mobil. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Akil Hasan Rukmanani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pertama, di sini akan menjelaskan codingan awal-awal program. Pertama, pagar include IOStream adalah directive processor. Ini adalah instruksi yang digunakan untuk memproses kode C++ sebelum kode tersebut dikompilasi. Directive processor include digunakan untuk menyertakan file lain ke dalam kode C++. Using namespace std adalah directive namespace yang digunakan untuk mengimpor nama ruang lingkup dari namespace lain ke namespace lokal. Berikutnya saya akan menjelaskan prosedur. Ini adalah tampilan menunya. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan menu rental mobil. Deklarasi fungsi tampilan menu memiliki tipe data void yang berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Di sini ada bagian fungsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi dari hitung pembayaran dari codingan ini, tugas fungsi ini menerima input user untuk kode mobil, lama sewa, dan nama pelanggan. Lalu fungsi ini menghitung pembayaran berdasarkan mobil yang dipilih dan durasi sewa, mengaplikasikan diskon untuk sewa selama 14 hari atau lebih. Fungsi ini juga mengelola input uang yang dibayar dan menghitung uang kembali. Di sini ada di kode yang kami buat ada looping. Fungsi ini menggunakan loop do while untuk memungkinkan user untuk melakukan transaksi sewa mobil berkala dalam loop. Fungsi ini memanggil fungsi tampilkan menu. Untuk menampilkan menu, mengambil input user untuk nama pelanggan, kode mobil, dan lama sewa. Lalu memanggil fungsi hitung pembayaran untuk menghitung pembayaran setelah setiap transaksi. Fungsi ini meminta user apakah mereka ingin melakukan transaksi sewa lagi atau tidak. Jika kita ingin melakukan sewa lagi, kita akan melakukan transaksi seperti di awal kembali, dan jika kita memilih tidak, aplikasi akan berhenti dan menampilkan pesan terima kasih sudah datang ke penyewaan kita setelah loop selesai. Kesimpulan dari proyek yang kami buat adalah kesimpulan dapat diambil dari program atau aplikasi yang saya dan rekan saya buat adalah untuk program penyewaan mobil ini dapat membantu mengurangi beban pekerjaan manual, meminimalisir kesalahan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas staf. Selanjutnya, program penyewaan mobil ini juga dapat mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui platform online, meningkatkan kenyamanan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pemesanan. Jadi program penyewaan mobil ini dapat membawa banyak manfaat dalam hal efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan manajemen bisnis secara keseluruhan. Ini saya ada di aplikasi C++. Di sini terdapat kode saya dan Akil yang telah menggurau buat. Di sini saya akan menampilkan output dari kode penyewaan mobil. Pertama-tama kita tekan F9 dulu. Kalau sudah F9, jika tidak ada error dan warning, berarti kita telah berhasil seperti di bawah ini. Terus langkah selanjutnya kita tekan F10. Di sini ada di hasil outputnya. Di hasil output ini terdapat ya selamat datang di rental kami. Terus kode, jenis mobil, dan harga sewa mobil. Di sini terdapat 4 kode. Yang kode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jenis mobilnya juga ada 4, ada Brio, BMW, Civic, Toyota Supra. Di sini ada harga sewa per harinya 2 juta, 2 juta, 2 juta, dan 3 juta. Sini kita misalkan memasukkan nama
Sandi. Kita tekan enter. Di sini kita memilih, di sini kita diperintahkan untuk memilih kode. Kita memilih kode nomor 2. Kode nomor 2 ini yaitu mobilnya BMW. Kita enter juga. Lama sewanya kira-kira 3 hari. Nah, di sini ada data kita yang telah kita masukkan. Di sini ada nama penyewa, nama saya sendiri Sandi. Kode mobil yang saya pilih adalah nomor 2. Jenis mobil di nomor 2 itu adalah BMW. Harga sewanya 2 juta. Lama peminjamannya 3 hari. Jadi subtotalnya 6 juta. Tidak ada diskon. Totalnya jadi semuanya 6 juta. Saya akan bayar. Uang bayar saya, misalnya saya masukkan 7 juta uang saya untuk membayarnya. Bentar. Nah, sini uang kembali saya 1 juta. Ini berarti saya sudah mengisi data, sudah mengisinya dan bisa untuk menyewa mobil. Misalnya kita ingin merental lagi, misalnya kita tekan Y, lalu kita enter. Nah, di sini balik lagi ke posisi awal. Misalnya kita masukkan nama Ujang. Di sini kode, misalnya kita memilih kode mobil yang tidak terdapat di dalam tabel sini. Misalnya kita memilih nomor 5. Terus lama sewanya kita isi misalnya 1 hari. Kenapa di sini bacanya kode mobil tidak valid? Karena di nomor 5 ini kita tidak memasukkan apapun. Contohnya, misalkan di sini ada nomor 4 Toyota Supra, ada 3 jutanya. Di sini tidak ada kelanjutan nomor 5. Jadi ketika saya memasukkan kode mobil nomor 5, di sini di sistemnya akan mengeluarkan hasil kode mobil tidak valid. Terus kita misalnya tidak akan rental lagi, kita pencet P, lalu kita enter. Nah, di sini akan memunculkan terima kasih sudah datang ke rental kita. Nah, di sini kita berarti sudah selesai untuk melakukan menampilkan outputnya. Setelah ini akan ada output tentang diskon yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Akil Asran Rukmandani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjelaskan sistem diskon yang saya dan rekan saya Sandi buat. Pertama kita langsung outputin aja hasil dari codingannya. Terus kita langsung isi aja namanya. Coba kita kasih nama Akil. Terus kita langsung inputin aja kode mobilnya. Coba kita kode mobil 3. Terus buat kita dapat diskon, kita harus sewa mobil itu minimal 14 hari. Kita coba inputin. Terus di sini kita bisa lihat kita dapat diskon 560.000. Jadi yang asalnya 2.800.000 jadi totalnya 2.240.000. Kita langsung coba bayar aja. Jadi uang kembalinya 0. Thank you, terima kasih. Sekian dari saya dan Akil Asran. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi kami dan ketidakjelasan saat kita berbicara. Mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.